Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul. Kali ini kita akan belajar tentang patofisiologi dari salah satu mekanisme adaptasi sel, yaitu trombus dan emboli. Jadi ini bagian dari bagaimana sel itu bisa beradaptasi terhadap mekanismenya. Ya, sebelum kita bahas tentang trombosis dan emboli, kita harus tahu dulu atau kita harus mereview kembali tentang anatomi dari darah, atau kita kenal dengan komposisi dari darah. Nah, darah itu sebenarnya ada dua komponen utama ya, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Nah, kalau kita tahu untuk plasma darah ini isinya adalah cairan, jadi terbanyak adalah cairan. Nah, untuk darahnya sendiri, plasma darah itu sekitar 55% adalah plasma darah, sisanya adalah sel-sel darah ya. Jadi kalau di dalam satu darah, tadi komponennya 2, nah 55% itu adalah plasma darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari komposisi air, kemudian ada protein-protein ya, protein-protein darah. Jadi protein darah itu apa saja? Ada albumin, ada globulin, ada fibrinogen, kemudian dia punya enzim ya, punya hormon ya, kemudian asam amino, protein, vitamin, oksigen, CO2. Nah, jadi itu adalah 10%-nya adalah protein-protein darah. Jadi kalau plasma darah itu 90%-nya air, nah 10%-nya adalah protein darah. Kalau kalian pernah lihat gambar atau mungkin pernah di laboratorium ya, orang pengambilan darah itu kalau darahnya mengendap ya, atau pengambilan darah kalau darahnya itu bukan mengendap ya, seperti didiamkan sementara, itu lama-lama darahnya kan akan mengendap ya. Nah, pengendapan darah itu yang paling bawah yang biasanya berwarna hitam pekat, bukan hitam ya, itu ambilnya ada karena darah vena, jadi seperti darahnya lebih gelap gitu warnanya. Ya, itu yang paling bawah itu adalah komponen eritrosit. Kemudian di atas eritrosit itu, kalau misalnya dimasukkan dalam tabung ya, tabung pengambilan darah, di atasnya eritrosit itu ada leukosit dan platelet. Kemudian yang paling atas yang warnanya lebih ke kuning-kuningan yaitu adalah plasma darah. Atau begini aja, kalian kan pernah jerawat ya, dan pasti sudah pernah mencoba untuk mengeluarkan isi dari jerawatnya kan ya. Kalau biasanya kalian gemes gitu sama jerawat, pengen banget dipencet gitu kan jerawatnya. Nah, kalau jerawat itu yang keluar pertama apa coba? Ya, semacam leukosit atau semacam pusnya, atau bahkan ada cairan beningnya yang berwarna lebih jernih. Nah, itu adalah plasmanya yang keluar duluan. Baru keluar terakhir adalah eritrositnya, darahnya. Nah, sama seperti kalau misalnya kita menampung darah dalam tabung darah gitu, itu yang mengendap paling dasar itu adalah eritrosit, kemudian ada leukosit dan platelet. Dan yang paling atas itu adalah plasma, karena tadi 90%-nya adalah air, jadi dia komposisinya lebih ringan. Nah, untuk sel-sel darah itu kita harus ingat kembali ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah atau trombosit ya. Nah, kita review sedikit untuk sel darah merah. Kalau kalian masih ingat, dia tugasnya apa? Ya, dia tugasnya untuk membawa hemoglobin yang telah terikat dengan oksigen dari paru-paru menuju jaringan yang lain. Nah, selain fungsi yang tadi saya sebut, sel darah merah atau eritrosit ini juga dia yang telah mengangkut oksigen tadinya, dia juga harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat dengan karbon dioksida untuk kembali ke paru-paru. Nah, ini adalah satu seperti keseimbangan ya, ada yang mengangkut oksigen, ada yang mengangkut karbon dioksida. Kemudian ini bisa dijelaskan di siklus pernafasan manusia.
Nah, jika kalian kekurangan sel darah merah atau eritrosit, maka kamu punya penyakit nih yang namanya apa? Anemia. Nah, dampak yang disebabkan oleh penyakit ini lumayan loh ya. Nah, kadang-kadang pasien dengan anemia ini dia lebih cepat lelah daripada orang kebanyakan, mudah-mudah capek gitu. Nah, ini karena apa? Karena kurangnya suplai oksigen untuk tubuh, karena kurangnya sel darah merah yang diangkut. Nah, itu dari sel darah merah. Nah, sekarang sel darah putih, leukosit. Nah, leukosit ini kalau kita masih ingat fungsinya dia adalah apa? Menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Nah, di sini dia bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Leukosit ini juga bisa melakukan hal tersebut karena dia punya sifat amoeboid yang membuatnya dia bisa bergerak bebas, dan dia juga punya sifat fagositosis atau memangsa bakteri dan sel-sel yang telah mati. Nah, jika ada beberapa pasien yang terkena penyakit sel darah putih atau terkena penyakit infeksi ini, sel darah putih ini pasti akan diproduksi oleh tubuh dengan cepat dan banyak. Ya, biasanya kalau kita periksa leukosit itu leukositnya meningkat. Nah, ini berarti ada masalah dengan tubuhnya, makanya leukositnya dia bereaksi. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk mencegah agar penyakitnya tidak bertambah parah. Tetapi ada tetapinya. Jika tubuh kelebihan leukosit, maka kalian akan berada dalam kondisi yang disebut dengan leukositosis. Jadi leukositosis adalah kelebihan leukosit atau kadar leukositnya berlebihan dalam darah. Sebaliknya, jika terkena penyakit seperti tipes ya, itu dia akan membunuh sel darah putih, maka di sini kebalikannya, leukositnya pasti menurun. Nah, leukosit yang menurun ini disebut dengan istilah leukopenia atau kekurangan sel darah putih. Nah, yang ketiga ini adalah yang kita akan bahas, yaitu keping darah atau trombosit. Jadi sama ya, ini adalah komponen terakhir dari sel-sel darah. Nah, kalau dilihat bentuknya itu, kalau yang sel darah merah jelas ya, darah putih juga jelas. Kalau trombosit ini bentuknya lebih tidak teratur. Kemudian dia juga tidak berwarna, dia juga tidak punya inti, dia berukuran kecil, lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan dia mudah sekali untuk pecah. Ya, nanti kita akan belajar apa sih trombosit ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi darah itu sendiri. Ya, ini review lagi ya. Nah, kita mengenal ada beberapa fungsi darah. Ya, yang pertama yaitu fungsi respirasi. Respirasi ini kita ingat fungsi pernafasan ya. Kalau kita bicara fungsi pernafasan ya, kalau kita lihat tadi fungsinya sel darah merah, dia mengangkut apa sih tadi? Oksigen. Nah, berarti ini respirasi, ini kaitannya dengan dia mengangkut, atau fungsi darah mengangkut oksigen. Ya. Jadi fungsi darah yang pertama ya ini mengangkut oksigen. Udara yang mengandung oksigen ini akan masuk ke dalam paru-paru. Ya, kita tahu bahwa udara pasti akan masuk ke paru-paru melalui saluran pernafasan, dan di dalam udara itu ada kandungan oksigen. Lalu oksigen ini pasti akan masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Nah, sebelum masuk ke pembuluh darah kapiler, oksigen ini dia akan mengalami difusi ya. Difusi oksigen, dia akan masuk ke dalam plasma darah dan dia akan berdifusi ke sel-sel darah merah atau eritrosit. Kenapa bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena fungsi sel darah merah yang mengandung hemoglobin atau Hb ini adalah mengikat oksigen dalam darah. Jadi fungsi ini disebut dengan fungsi deoksigenasi. Oksigen yang dapat berubah menjadi HbO2 kurang lebih itu sebanyak 97%, sedangkan sisanya itu berada dalam plasma darah yang akan diangkut ke seluruh jaringan tubuh manusia. Jadi rata-rata kadar oksigen
ada di dalam darah itu adalah berapa persen? 97%. Baik. Nah, yang fungsi kedua adalah nutrisi. Kalau kita bicara nutrisi ini kaitannya dengan mengangkut sari-sari makanan atau mengangkut nutrisi. Jadi darah yang mengalir di seluruh tubuh kita itu dia juga berfungsi menyebarkan sari-sari makanan yang dibawanya dari serapan oksigen maupun dari beberapa vitamin, protein, dan karbohidrat yang didapatkan melalui makanan yang kita konsumsi. Nah, proses pengangkutan sari-sari makanan ini terjadi setelah proses pencernaan di saluran pencernaan. Jadi dicerna dulu di saluran pencernaan, kemudian nanti di saluran pencernaan itu kan ada proses absorpsi ya, diabsorpsi di usus, kemudian sari-sari makanan itu masuk ke dalam darah. Nah, itu di darah dia akan diangkut oleh sel darah. Nah, sebelum disebarkan sari-sari makanan ini dia harus melewati dulu organ apa? Organ hati. Agar apa? Agar racun dan zat yang berbahaya dalam darah itu dapat disaring. Nah, setelah itu baru nutrisi makanan itu disebarkan ke seluruh tubuh. Dengan begitu tubuh akan memperoleh sari makanan yang cukup. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini adalah fungsi ekskresi. Bentar ya. Untuk fungsi ekskresi, kalau kita bilang ekskresi itu berarti pembuangan zat-zat sisa metabolisme sel ya. Jadi dia membuang zat-zat sisa hasil dari metabolisme sel pada proses ekskresi. Hal ini terjadi karena apa? Karena tidak semua zat yang diangkut darah itu adalah zat yang berguna bagi tubuh kita. Jadi ada beberapa zat yang memang tidak berguna hasil dari metabolisme itu, dan itu akan diangkut oleh darah menuju organ sekresi. Organnya apa saja yang digunakan sebagai sistem ekskresi atau pembuangan? Yaitu apa saja? Ginjal, kemudian apa lagi? Hati dan kulit. Ya, jadi itu adalah sistem ekskresi, yaitu organ yang berfungsi untuk membuang zat-zat sisa hasil metabolisme sel. Nah, fungsi yang keempat adalah untuk keseimbangan atau menjaga keseimbangan asam basa cairan dalam tubuh. Ya, asam basa cairan dalam tubuh. Jadi asam basa ini kalau kita masih ingat pH ya tuh ya, cairan atau pH dalam tubuh itu harus balance, harus seimbang. Dan fungsi ini dijalankan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kerusakan jaringan tubuh yang dapat disebabkan oleh senyawa buffering. Nanti kalian akan lebih lanjut untuk belajar asam basa. Kemudian fungsi yang keempat adalah keseimbangan plasma cairannya. Nah, keseimbangan plasma dan cairan ini ada apa namanya? Ada hubungannya dengan asam basa tadi sebenarnya ya. Oke, tunggu. Jadi sebagian besar volume tubuh manusia itu karena isinya air, maka di situ pasti ada terdapat plasma darah. Ya, karena tadi kita lihat kan di awal bahwa plasma darah 90%-nya adalah air. Nah, air dalam tubuh manusia itu dialirkan dari dalam pembuluh darah dan juga pembuluh darah kapiler sehingga dapat mencapai seluruh bagian atau organ pada tubuh. Kebutuhan air dalam tubuh manusia itu akan membantu apa? Mencegah timbulnya berbagai macam gangguan kesehatan, termasuk mempermudah proses pencernaan, kemudian membantu sistem metabolisme dalam tubuh manusia. Nah, fungsi yang keenam adalah untuk mengatur suhu tubuh. Jadi darah juga mengatur suhu tubuh agar tetap stabil, yaitu pada suhu normal ya, antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Selain itu, suhu tubuh juga dipengaruhi oleh sistem peredaran darah. Hal ini karena suhu tubuh manusia tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, melainkan oleh sistem peredaran darah. Hasil dari oksidasi darah akan menghasilkan panas dalam tubuh. Jika oksidasi itu baik, maka suhu tubuh pasti akan juga menjadi baik.
Kemudian fungsi yang ketujuh untuk perlindungan infeksi dari apa? Dari kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi tadi kalau kita belajar sempat membahas tentang sel-sel darah, diantaranya itu ada leukosit ya. Nah, leukosit ini yang berperan dalam menyerang kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, leukosit itu ada 5 ya, sel darah putih. Ada 5 jenis, yaitu limfosit, neutrofil, monosit, basofil, dan eosinofil. Yang paling banyak yang mana di antara 5? Yang paling banyak adalah neutrofil, yaitu sebesar 60%. Neutrofil ini fungsinya untuk menyerang bakteri dan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sementara jenis sel darah putih juga perannya sebagai apa sih? Sebagai antibodi. Antibodi itu untuk menyerang kuman dan membuang sisa-sisa sel yang telah rusak. Kemudian fungsi yang ke-8 ini untuk transport hormon, ada enzim, ada metabolik, ada juga untuk ya hormon ya. Jadi kalau kita bicara tentang hormon, berarti ini sebenarnya ada kaitannya dengan nutrisi tadi ya. Jadi tidak hanya mengedarkan jadi darah fungsinya tidak hanya mengedarkan nutrisi atau sari makanan, ternyata juga bisa mengedarkan hormon yang masuk ke dalam tubuh. Hormon ini diperoleh karena adanya rangsangan dan stimulus dari luar maupun dalam diri manusia. Setelah itu darah akan mengangkut hormon-hormon ini dan kelenjar eksokrin akan mengambil hormon-hormon yang tidak bermanfaat dan dibuang di saluran khusus. Sedangkan darah ini akan membawa hormon-hormon ke dalam saluran yang biasanya. Artinya dia tidak melalui aliran khusus atau kelenjar eksokrin. Ya, nah untuk pengertian metabolik ini ada kaitannya dengan sistem metabolisme ya di mata kuliah biokimia ya, itu sudah dibahas, jadi Ibu tidak akan membahas lebih banyak lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian trombosis. Jadi kalau di slide ini bisa kalian baca, trombosis adalah suatu pembentukan bekuan darah atau trombus di dalam pembuluh darah. Nah, bekuan darah ini biasanya dalam keadaan normal dia terbentuk untuk mencegah terjadinya perdarahan. Jadi trombus ini adalah bekuan abnormal dalam pembuluh darah yang terbentuk walaupun tidak ada kebocoran. Trombus ini merupakan massa seluler yang menjadi satu oleh jaringan tubuh. Nah, jadi sebenarnya dia mirip-mirip dengan emboli ya, embolus yang akan kita bahas nanti. Jadi bedanya kalau pada trombus ini penyumbatannya terjadi secara spesifik akibat adanya gumpalan darah di pembuluh darah. Sedangkan kalau pada kondisi emboli itu penyumbatannya bisa disebabkan karena benda atau zat-zat asing apapun, termasuk gelembung udara, lemak, bahkan cairan ketuban. Ya, itu perbedaannya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah teori dari Trias Virchow, ya, seorang yang mencetus teori tentang patofisiologi dari trombus. Jadi pada intinya dia menyebutkan faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan berimplikasi pada trombus vena. Ya, vena atau arteri itu adalah Trias Virchow. Trias Virchow karena namanya tri adalah 3, berarti ada 3 teori yang dia sebutkan, yaitu yang pertama karena adanya kelainan dinding pembuluh darah. Kelainan ini maksudnya adalah cedera ya, adanya cedera vaskuler atau adanya kerusakan bagian endotel dari pembuluh darah. Endotel itu bagian dalamnya ya. Kemudian perubahan aliran darah atau stasis aliran darah.
Kemudian adanya perubahan daya beku atau mungkin di sini adanya aktivasi sistem koagulasi darah. Sistem koagulasi di sini kondisinya disebut dengan hiperkoagulabilitas. Ya, nanti akan dibahas di patofisiologi. Nah, kita bicara tentang faktor risiko jadi pada kejadian trombus itu sebenarnya tergantung pada lokasinya ya. Ada faktor risiko untuk terjadinya trombus pada arteri dan ada faktor risiko untuk terjadinya trombosis pada vena. Jadi kalau pada arteri ini terjadi aterosklerosis ya, biasanya pada kondisi penyakit jantung koroner. Kemudian kalau pada vena ini adalah penyakit DVT ya, deep vein thrombosis atau penyakit vena trombosis vena dalam, yaitu biasanya terjadi pada pasien-pasien yang lumpuh, dia tidak baring lama, kemudian kakinya itu tidak pernah dipakai untuk mobilisasi atau untuk bergerak, maka akan terjadi penggumpalan darah di area pembuluh darah venanya. Oke, kita bahas yang untuk trombosis arteri sendiri. Ini kalau tadi kita masih ingat triad Virchow, dia ada kerusakan pada endotel dari pembuluh darah. Jadi yang memicu terjadinya trombosis arteri itu karena kerusakan dari endotel pembuluh darah atau disfungsi endotelial. Nah, faktor risiko apa yang menyebabkan kerusakan pada endotel atau kalau karena disfungsinya ya. Jadi maksudnya itu endotelnya itu nggak rusak tapi hanya berubah fungsi. Yang pertama karena rokok, smoking, dan hipertensi. Ya. Kemudian kalau yang faktor risiko untuk trombosis arteri yang menyebabkan kerusakan total ya, itu bisa karena proses operasi pembedahan, kemudian pemasangan kateter, maksudnya kateter dalam pembuluh darah ya. Kemudian mungkin juga ada trauma. Nah, di bawah ini adalah contoh penyakit yang ada kaitannya dengan atau sering terjadi trombosis arteri, yaitu penyakit DM, hipersistenemia, dan polisitemia. Itu jenis penyakit. Kemudian kalau untuk trombosis pada vena, pembuluh darah vena tadi ya, karena dia ada faktor hiperkoagulopati, juga ada faktor stasis, ada juga faktor endotelial yang damage. Kalau yang faktor stasis ini ya, stasis artinya dia tidak bergerak ya tadi imobilisasi, kemudian ada kondisi polisitemia. Kemudian juga kalau pada endothelial damage yang bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah vena ini karena adanya operasi atau juga ada trauma. Nah, ini trombosis vena ini bisa terjadi pada kondisi-kondisi ibu hamil ya, kemudian orang-orang yang sering banyak mengkonsumsi pil kontrasepsi atau juga pasien yang mengalami defisiensi protein AT3. Nah, kalau resiko tinggi terhadap cedera endotel ini adalah tadi ya, faktor pembedahan atau operasi itu pembedahan apa? Pembedahan mayor abdomen itu bisa terjadi. Kemudian pembedahan mayor ortopedi, misalnya pembedahan pada fraktur femur, tibia, daerah pelvis ya. Kemudian kondisi keganasan, kasus bedah saraf atau adanya multiple trauma. Sedangkan yang termasuk resiko rendah di sini adalah tindakan transurinal, transvaginal, kemudian artroskopi lutut, atau mungkin ada punya riwayat kejadian tromboemboli sebelumnya. Nah, untuk faktor risiko terjadinya stasis vena tadi yang imobilisasi ya. Nah, imobilisasi seperti apa sih? Mobilisasi yang sangat-sangat lama atau bed rest yang lama, biasanya pada kondisi stroke, kemudian penyakit jantung seperti infak miokard akut, IMA, kemudian pada gagal jantung, kemudian pada obesitas, kemudian pada pasien-pasien yang menerima atau mendapat terapi anestesi umum. Nah, ini dia lebih berisiko daripada anestesi lokal. Serta pasien-pasien usianya di atas 60 tahun. Nah, untuk yang tadi defisiensi faktor antikoagulan ya, maksudnya faktor
kelainan koagulabilitas itu karena primernya tadi defisiensi antitrombin 3 atau AT3 ya. AT3 ini maksudnya antitrombin 3 defisiensi. Kemudian defisiensi protein C dan defisiensi protein S. Oke, jadi patofisiologinya terjadinya trombus dalam pembuluh darah itu sebenarnya awal mulanya tadi ya bisa karena arterinya mengalami statis ya, artinya arterinya tidak apa-apa, pembuluh darahnya tidak apa-apa, tapi di situ sel-sel darahnya tidak bisa terdistribusi dengan baik. Nah, biasanya terjadi pada penyakit-penyakit arteriosklerosis, penyakit jantung pada umumnya ya. Jadi proses pembekuan darah ini, trombosis ini sebenarnya disebabkan atau dia mengalami gangguan pada berbagai macam faktor pembekuan darah. Nah, itu kalian bisa lihat ya, faktor pembekuan darah ada sampai 12 ya. Yang pertama fibrin, fibrinogen, trombin, kemudian faktor ketiga, faktor ke-10, ke-8, ke-9, ke-11, ke-12. Jadi dalam proses pembentukan clotting itu bekuan ya, itu ada enzim sebenarnya. Enzim ini disebut dengan trombin. Dia fungsinya untuk mengubah fibrinogen menjadi insoluble protein, atau protein yang bisa berubah bentuk ya, atau yang fleksibel gitu ya, yang disebut dengan fibrin. Nah, fibrin ini dia akan beragregasi membentuk jaringan-jaringan seperti jaring-jaring gitu ya, membentuk jaring-jaring ya. Jadi fibrin itu sebenarnya jaring-jaring pada tempat terjadinya kerusakan pembuluh darah. Jadi jaring-jaringnya itu dipasang dulu, kalau di gambar ini ya. Jaring-jaring itu untuk menangkap tadi sel-sel darah yang lewat, sehingga sel-sel darah itu bisa menutupi luka yang tadi. Jadi di pembuluh darah endotel ya, jadi pembuluh darah itu ada lapisan ya, lapisan endotel, kemudian ada lapisan kolagen, dan juga ada sel otot polosnya. Nah, untuk yang paling dalam itu adalah endotel, yang biasanya rusak itu adalah yang paling dalam, yang endotel itu. Jadi nanti trombusnya dilepas, kemudian dia membentuk semacam jaring-jaring gitu, kemudian dari jaring-jaring itu nanti akan menempel fibrin sel-sel darah, sehingga akan terjadi proses trombus atau pembekuan darah. Nah, slide ini slide yang istimewa karena akan rumit sekali saya jelaskan, tapi kalian menyimak saja ya. Jadi kalau sebelum kita belajar tentang dua jalur, baik itu jalur intrinsik maupun ekstrinsik dari pembekuan darah, itu kalian bisa lihat di sebelah kanan itu adalah nomenklatur dari faktor koagulasi ya. Itu nama lainnya ya. Faktor pertama itu nama lainnya fibrinogen, kedua protrombin, ketiga jaringan tisu ya, atau tromboplastin, kemudian ada ion kalsium dan seterusnya. Oke. Nah, untuk jalur intrinsik dan ekstrinsik ini merupakan jalur untuk pembentukan bekuan fibrin ya. Nah, seperti diduga sebelumnya, kedua jalur ini tidak independen, tidak berdiri sendiri. Namun dalam pembahasan selanjutnya, perbedaan artifisial ini dipertahankan untuk mempermudah penjelasan dari kedua tersebut. Nah, inisiasi pembekuan fibrin ini sebagai respon terhadap adanya cedera jaringan yang dilaksanakan oleh jalur ekstrinsik. Jadi awal mulanya terjadi pembekuan fibrin itu sebenarnya adanya cedera oleh jaringan. Jadi kalian jatuh ya, kemudian cedera, ada luka di situ. Nah, itu yang dimaksud proses pembekuan jalur fibrin ekstrinsik itu ya, dari lewat cedera itu. Jalur ekstrinsik ini diaktifkan oleh permukaan yang bermuatan negatif in vitro, misalkan kaca. Nah, kedua jalur ini menyebabkan pengaktifan dari protrombin menjadi trombin dan penguraian fibrinogen, atau yang tadi koagulan yang pertama ya, yang dikatalis oleh trombin menjadi bekuan fibrin. Kedua jalur bersifat kompleks dan melibatkan beragam protein. Nah, secara umum protein-protein ini klasifikasinya menjadi ada 5 ya sebenarnya, tidak ada di sini, tapi akan saya jelaskan saja.
Klasifikasi yang pertama itu adalah zymogen protease dependent serine yang menjadi aktif sewaktu proses koagulasi. Kemudian yang kedua itu adalah kofaktor, yang ketiga ada fibrinogen, yang keempat itu adalah transglutaminasi yang menstabilkan bekuan fibrin, dan faktor kelima itu ada protein regulatorik serta protein yang lain. Nah, kalau itu tadi ekstrinsik ya. Nah, untuk di jalur intrinsik ini menyebabkan pengaktifan faktor 10. Ya, faktor 10 tadi apa? Di sebelah kanan ya, Stewart factor atau power faktornya ya. Jadi dia mengaktifkan faktor 10 dengan melibatkan faktor 12, 11, 9, 8 dan 10 sendiri serta prakalikerin. Kininogen berberat molekul yang tinggi. Jadi ini semuanya kimia ya, nama-nama kimia. Jalur yang berberat molekul tinggi ini menyebabkan pembentukan faktor 10A atau XA. Berdasarkan perjanjian, faktor pembekuan yang sudah diaktifkan ini diberi akhiran A. Jadi faktor pembekuan yang sudah diaktifkan dari faktor yang ke-10 ini jadi angka Romawi ya, jadi 10A. Jalur ini berawal dari fase kontak ya. Kemudian dia akan memicu muatan negatif dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya nanti kalian bisa baca sendiri ya di buku patofisiologi penjelasannya seperti apa, karena ini sangat-sangat rumit dalam pemahaman, karena kita harus membayangkan. Jadi pada intinya kalau lihat di bagan itu dia itu ya, jadi kolagen. Jadi tadi kolagen ya. Kolagen, kalau kita kolagen ini maksudnya apa Ibu? Kolagen, expose kolagen ini artinya di dalam pembuluh darah itu kan tadi ada di 3 lapisan. Ada lapisan endogen, kemudian lapisan kolagen, dan ada lapisan sel otot polos dari pembuluh darah. Nah, kolagen itu setelah endogen rusak, endogen yang paling pertama, lapisan paling pertama rusak, dia akan terkena lapisan yang kedua, yaitu lapisan kolagen. Nah, di kolagen inilah faktor pembekuan darah itu diproduksi atau dibentuk. Jadi kalau kita lihat gambarnya mulai dari maksudnya angka Romawi ke-12, 12A, faktor ke-12 menjadi 12A. A-nya itu adalah faktor yang sudah terjadi pembekuan. Jadi dia sudah dibekukan, ya terbentuklah 12A. 12 menjadi 12A. 11 menjadi 11A. Dan begitu juga seterusnya. 9 menjadi 9A. Nah, ini dia dengan bantuan dia memerlukan penyusunan kompleks ya. Jadi reaksi ini ada reaksi ya, kan ada aksi dan reaksi. Nah, reaksi ini dia terdapat pada permukaan membran CA2 dan faktor 8A. Nah, kalau kita lihat di bagan ini protrombin ini dirubah menjadi trombin ya. Kemudian trombin ini sebagai bantuan, dia membantu perubahan dari fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi ini sebenarnya rumit ya. Jadi membuat satu benang fibrin aja itu dia melalui berbagai macam tahapan. Ya, tahapan ini bisa kalian lihat perubahannya, faktor-faktor yang koagulan yang dilibatkan. Nah, kalau pada patofisiologi dari slide ini sebenarnya penjelasannya gambaran pembuluh darah yang terkena injury atau yang cedera tadi ya, pembuluh darahnya yang mengalami cedera. Kalau secara normal tanpa pengobatan dia artinya dia bisa sembuh sendiri, itu yang paling atas. Nah, kalau ada luka di situ ya, jadi ada lapisan yang luka di sini, kemudian di sini ada seperti telur gini ya, bulat-bulat lonjong yang bentuk elips. Nah, ini adalah plateletnya, faktor bekuan darahnya. Plateletnya dia menutup lubang tadi. Nanti yang lama kelamaan terjadi terbentuk trombus. Jadi platelet, satu platelet menjadi berbagai macam platelet. Kumpulan dari berbagai macam platelet ini disebut dengan trombus. Nah, trombus primer ya, artinya dia langsung menutupi luka. Nah, lama kelamaan trombus ini akan bertambah jumlahnya. Nah, lama kelamaan dia akan menutup seluruh aliran darah yang kita disebut dengan oklusi. Nah, untuk yang nomor 2 di bawahnya ini current integrin antagonis, ini maksudnya kebalikannya ya.
Jadi ada faktor penghambat terjadi platelet. Misalnya di sini pada waktu terjadi pembekuan tadi diberikan terapi heparin, yaitu untuk mengencerkan darah. Nah, kalau darah itu diencerkan, nah ini prosesnya seperti yang digambarkan. Jadi tidak ada luka yang tertutupi, malah perdarahan itu semakin hebat. Ya, makanya bisa terjadi risiko perdarahan, dan ini memang tidak ada oklusi. Nah, untuk yang faktor yang ketiga ini dari adanya sinyal inhibitor ya, dari sinyal bagus yang dalam tubuh kita. Jadi kalau ada luka, plateletnya berfungsi, trombusnya berfungsi, tapi tidak terjadi oklusi karena langsung dipecah lagi atau terjadi fibrinolisis di sini. Nah, trombus ini sebenarnya terbagi menjadi 3 macam, yaitu trombus koagulasi atau trombus merah, trombus putih atau aglutinasi, dan juga trombus campuran. Trombus merah ini adalah trombus di mana sel trombosit dan sel trombosit ya, maksudnya ini dia tersebar rata dalam suatu massa yang isinya ada eritrosit dan juga benang-benang fibrin, dan biasanya ini terjadi dalam pembuluh darah yang merah ya, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Kemudian yang trombus putih atau agglutinin ini dia terdiri atas fibrin dan lapisan trombosit. Kemudian ada leukosit dengan sedikit eritrosit, dan biasanya terdapat dalam arteri kebalikannya. Nah, bentuk yang paling banyak ini sebenarnya adalah yang bentuk campuran, yaitu baik trombus merah maupun trombus putih. Nah, trombus vena sendiri ini adalah deposit dari intravaskuler yang tersusun dari fibrin dan sel darah merah, disertai berbagai komponen trombosit dan juga leukosit. Ya, jadi itu macam-macam trombus secara umum ya. Nah, trombus arteri ini kalau terjadi ini bisa menyebabkan hilangnya denyut arteri pada area distal itu area bawah ya, serta berkurangnya pasokan darah, sehingga menyebabkan timbulnya tanda-tanda berupa daerah distal itu akan menjadi dingin, pucat, kemudian ada nyerinya juga, diikuti dengan kematian jaringan yang bisa berakhir dengan gangren. Makanya tadi di faktor risiko itu ada penyakit DM ya, yang sebagai salah satu patofisiologi di dalamnya. Nah, ini ada kaitannya dengan penyakit DM. Kalau ada luka di kaki pasien atau luka gangren gitu ya, itu lama kelamaan yang tidak teralirin darah itu akan mengalami nekrosis ya, ada kematian jaringan, kita bahas di pertemuan yang kemarin. Nah, di sini kalau kita raba, akralnya itu akan dingin, kemudian berwarna pucat kulitnya, dan biasanya rasa sakit itu tidak ada, atau bahkan dia terjadi kematian jaringan. Ini trombus pada arteri. Nah, untuk jenis trombosis vena sendiri ini biasanya terjadi di area betis ya, di kaki, di tungkai bagian bawah. Jadi di vena, khususnya di vena betis. Kemudian dia bisa meluas di vena-vena proksimal, artinya dia menjalar ke atas. Trombus biasanya dibentuk pada daerah aliran darah yang lambat atau yang terganggu, dan sering dimulai sebagai deposit kecil pada sinus vena besar di betis, pada puncak kantong vena, baik di vena dalam betis maupun di paha, atau pada vena yang langsung, atau pada vena yang terjadi trauma langsung pada vena tersebut. Dan 95% memang terjadi pada vena di tungkai bawah. Nah,
Tadi penjelasan trombosis ya. Nah, sekarang penjelasan tentang emboli. Uh, Emboli ini sebenarnya bagian dari trombus, tapi bagian kecilnya ya, dari trombus yang sudah terlepas dari uh, tumpukan clotting tadi atau tumpukan pembekuan darah tadi. Jadi trombus yang terlepas menjadi massa yang berkeliling di dalam aliran darah itu disebut dengan embolisasi trombotik. Dan tipe paling umum ini berasal dari trombus, tetapi dia juga bisa berasal dari jenis lain seperti lemak, kemudian deposit pada katup jantung, dan juga partikel asing lainnya. Misalnya ini kalau seorang perawat memasang infus, kemudian di situ di selang infusnya itu ada aliran udara, bukan aliran udara, ada udara. Biasanya kan kalau kita pasang infus pasti udaranya dikeluarkan. Nah, gelembung udara itu bisa menyebabkan terjadinya emboli. Nah, mekanismenya disebut embolisme. Nah, macam-macam terapi untuk mengatasi trombo dan emboli atau tromboemboli ini ada 3 jenis obat ya, yaitu antikoagulan, antiplatelet, dan antifibrinolytik atau kita sebut dengan agen trombolitik. Untuk agen antikoagulan sendiri itu ada jenisnya, ada heparin, kemudian antagonis vitamin K, antikoagulan yang bekerja mengikat ion kalsium juga ada. Kemudian kalau antiplatelet itu jenisnya ada aspirin, clopidogrel atau dipiridamol. Kemudian agen fibrinolitik itu ada streptokinase dan alteplase. Nah, antikoagulan, dari kata antikoagulan ini dia mencegah terjadinya pembekuan darah, kemudian dia menghambat pembentukan atau juga menghambat fungsi dari beberapa faktor pembekuan darah. Yang pertama adalah antikoagulan yang bekerja secara langsung atau biasanya di rumah sakit sebutnya heparin. Jadi ini heparin ini merupakan antikoagulan yang diberikan secara parenteral. Dengan mekanisme kerja dia meningkatkan efek anti-trombin 3 dalam menetralkan trombin dan juga protease serum lainnya. Heparin dosis rendah ini diberikan biasanya ya kalau pada kasus DVT atau deep vein thrombosis ini, heparin ini diberikan secara subkutan dengan dosis 5.000 unit. Kemudian diberikan 1 jam sebelum operasi dan juga kadang 8-12 jam setelah operasi. Biasanya cara ini merupakan pilihan utama bagi pasien karena dia beresiko untuk terjadi DVT. Heparin ini dia mampu menurunkan resiko trombosis pada vena sebesar 50-70%. Dan pemberiannya ini tidak memerlukan pemantauan laboratorium dengan cara yang sederhana dan relatif tidak mahal dan juga sangat aman. Pemberian heparin ini namun dinilai kurang efektif bagi penderita yang memerlukan tindakan bedah mayor ortopedi karena nanti bisa terjadi perdarahan yang hebat. Nah, kemudian yang kedua adalah antagonis dari vitamin K. Ini antikoagulan yang bekerjanya secara tidak langsung. Nah, salah satu contohnya itu adalah warfarin. Jadi warfarin ini juga biasanya diberikan terapi untuk pencegahan DVT ya atau semua kategori risiko apapun, dan biasanya diberikan sebelum operasi itu dosisnya itu sekitar 5-10 mg. Dan efek antikoagulannya terukur baru dapat tercapai pada sekitar 3-4 hari pasca operasi. Namun bila terapi ini dimulai pada saat operasi atau sesaat setelah operasi, biasanya warfarin ini masih dinilai efektif bagi penderita yang berisiko tinggi terhadap DVT. Termasuk diantaranya adalah penderita yang terjadi fraktur pelvis atau tulang panggul. Biasanya diberikan terapi ini. Dan lama pemberian profilaktif ini menurut rekomendasi adalah minimal 7-10 hari ya. Warfarin ini minimal diberikan 7-10 hari dan di sini memerlukan monitoring laboratorium atau monitoring darah. Kemudian antikoagulan ketiga itu adalah antikoagulan yang bekerja mengikat ion kalsium atau faktor pembekuan darah. Kemudian jenis antiplatelet ini
ada aspirin, clopidogrel dan juga dipyridamol, dan biasanya diberikan pada pasien-pasien jantung gitu. Di sini fungsinya untuk menghambat agregasi trombosit sehingga terjadinya penghambatan dalam pembentukan trombus yang terutama sering ditemukan pada pembuluh darah arteri. Nah, kalau pada aspirin ini biasanya juga diberikan pada DVT juga ya, dan dosisnya dia lebih dari 100 mg per hari, dan dia di sini juga bisa menurunkan atau mencegah terjadinya DVT yang proksimal. DVT yang bagian atas, yang DVT ini bisa menyebar ke dalam pembuluh darah di jantung. Dan kadang pada pasien-pasien yang mendapat terapi aspirin ini kan terapi oral ya, obat oral. Ini biasanya ada reaksi alergi ya, jadi kita harus hati-hati dalam memberikan obat-obat aspirin ya, karena di sini kalau terjadi reaksi alergi ini bisa memberikan komplikasi yang sangat-sangat berat ya, karena aspirin ini dia menghambat, bukan menghambat ya, dia komplikasinya lebih ke arah perdarahan ya. Jadi kalau diberikan secara terus-menerus ini bisa terjadi perdarahan. Kemudian ada clopidogrel ya, kemudian ini juga hampir sama sebenarnya dipyridamol. Dipyridamol ini dia memperkuat kerja penghambatan agregasi yang dimiliki adenosin dan prostaglandin E. Di samping itu menghambat fosfodiesterase trombosit, dan pembebasan mediator trombosit itu bisa ditekan. Nah, terapi untuk mengatasi tromboemboli ini yang terakhir adalah fibrinolitik ya, atau disebut dengan trombolitik. Jadi di sini kerjanya itu melarutkan trombus yang sudah terbentuk, dibuat larut jadi trombusnya. Ini digunakan pada saat trombus ini sudah terbentuk, dan obat ini bekerja dengan cara dia berdifusi ke dalam bukuan darah dan mengaktifkan plasminogen yang digunakan untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan pada kondisi seperti trombosis vena, emboli paru, trombosis retin, dan juga infak miokard. Contoh dari obat fibrinolitik atau trombolitik ini adalah streptokinase. Dia mekanisme kerjanya itu mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung, yaitu dengan bergabung terlebih dahulu dengan plasminogen untuk membentuk kompleks aktivator, kemudian mengkatalisis perubahan plasminogen bebas menjadi plasmin. Umumnya pasien memiliki antibodi terhadap streptokinase akibat terinfeksi dari streptococcus. Jadi kadang ada reaksi alerginya ya dari penggunaan streptokinase. Makanya kalau ada reaksi alergi yang biasanya langsung dihentikan dan diganti terapi yang lain. Baik, demikian penjelasan dari materi tromboemboli. Dan ini adalah materi mekanisme adaptasi sel yang terakhir dari Ibu. Dan selanjutnya kita akan masuk pada materi yang lain tentang patofisiologi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.